Kami dari kelompok 10 melakukan kegiatan belajar di lapangan untuk mengetahui dinamika masyarakat desa Tanjung Gusta, sekaligus menganalisis kondisi desa tersebut dengan melakukan wawancara dan observasi. Kami melakukan observasi sebanyak 3 kali dan mewawancarai 3 orang yang menurut kami relevan. Informan pertama adalah Sekretaris Kepala Desa Tanjung Gusta, dan 2 informan lainnya adalah masyarakat desa Tanjung Gusta yang telah tinggal selama 21 tahun di desa Tanjung Gusta. Desa Tanjung Gusta yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, merupakan salah satu desa yang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi seiring dengan urbanisasi, modernisasi, dan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat di wilayah sekitar Kota Medan. Desa ini yang dulunya dikenal sebagai desa agraris dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, kini mulai bergeser menjadi desa semi-urban dengan sektor jasa dan perdagangan yang semakin menguat, serta munculnya perumahan-perumahan baru di sekitar wilayah desa. Perkembangan infrastruktur dan ekonomi yang terjadi di desa Tanjung Gusta dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti pembangunan jalan tol, perumahan, dan pusat-pusat industri kecil. Proses urbanisasi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Gusta, dinamika masyarakat di desa Tanjung Gusta terlihat jelas, terutama pada jumlah yang semakin meningkat, peralihan lahan ke pemukiman, dan mata pencaharian yang semakin berubah. Dinamika pedesaan dapat ditandai dari perubahan beberapa indikator, seperti ekonomi pedesaan yaitu status dan luas lahan pertanian, ketenaga kerjaan, sumber pendapatan, serta aspek lain yang bisa memberikan efek pada proses transformasi pertanian dan pedesaan. Kelompok kami mencoba melihat dinamika pedesaan yang terjadi pada desa Tanjung Gusta dengan menganalisis laporan perkembangan desa sejak tahun 2019 sampai 2023. Beberapa perubahan yang ditemukan yaitu, yang pertama, dinamika jumlah penduduk. Dapat terlihat bahwa kepadatan penduduk desa Tanjung Gusta mengalami penurunan signifikan, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 15.963,92 per kilometer, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi sebesar 8.260,54 per kilometer. Kepadatan penduduk ini berkurang diduga karena urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Gusta yang mencoba mencari pekerjaan di perkotaan dan meninggalkan desa Tanjung Gusta. Kedua, dinamika mata pencaharian penduduk desa Tanjung Gusta, baik dari klasifikasi jenis pekerjaan maupun klasifikasi pekerja laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2019, pekerjaan di desa Tanjung Gusta masih sangat homogen, didominasi oleh petani, wira swasta, dan buruh. Namun seiring berjalannya waktu, mulai bertambah menjadi TNI, Polri, dan PNS. Selain itu, pekerja perempuan yang pada tahun 2019 hanya sebagai petani dan wira swasta mulai mengalami perubahan dan penaikan, yaitu menjadi produktif dalam mendapatkan pekerjaan. Ini desa Tanjung Gusta sudah dapat dikatakan desa yang mandiri karena telah memenuhi kategori indeks pembangunan desa, yaitu memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, memiliki infrastruktur yang memadai, memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, memiliki pelayanan umum yang bagus, memiliki penyelenggaraan pemerintah yang baik, memiliki kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, serta lingkungan yang cukup baik. Desa Tanjung Gusta yang terletak tidak jauh dari kota Medan, membuat kota ini merasakan dampak dari urbanisasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan lebih. Namun, desa ini menjadi pilihan sebagai lokasi pemukiman karena memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kota Medan. Semakin banyaknya penduduk,
Membuat desa akan semakin mandiri karena perkembangan yang terus dilakukan untuk membuat penduduk desa semakin nyaman untuk beraktivitas. Perubahan tidak hanya dari fisiknya, namun kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin tercampur juga membuat desa ini menjadi heterogen, tidak lagi homogen. Untuk membuktikan desa ini telah mandiri melalui indeks pembangunan desa, yaitu yang pertama pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar, Desa Tanjung Gusta terus berkembang baik dari pendidikan, kesehatan, maupun perumahan. Dalam hal pendidikan, Desa Tanjung Gusta sudah memiliki 12 TK, 5 SD, 3 SMP, dan 2 SMA. Untuk akses kesehatan, menurut data yang didapat juga sudah sangat baik, yaitu ada 20 apotik, 10 posyandu, 15 rumah bersalin, dan 2 balai kesehatan ibu dan anak. Pembangunan perumahan juga sangat baik karena peralihan lahan dari pertanian ke perumahan. Kondisi infrastruktur Desa Tanjung Gusta juga sudah cukup baik dilihat dari jalan dari desa ke kota yang sudah beraspal. Meski beberapa jalan masih memiliki lubang dan rusak dikarenakan banyak kendaraan berat yang lewat, tetapi untuk akses dari desa ke kota sudah sangat baik. Desa Tanjung Gusta juga memiliki perkembangan pada infrastruktur kantor kepala desa yang sudah sangat nyaman untuk melayani masyarakat. Klinik kesehatan juga sudah tersedia berupa posyandu, apotik, dan rumah bersalin. Untuk transportasi dan akses dari Desa Tanjung Gusta telah mengalami perubahan yang signifikan. Mengingat kondisi transportasi dan akses yang cukup baik, infrastruktur yang dulunya rusak kini telah lumayan mulus. Hal ini tentunya memudahkan mobilitas masyarakat dan akses menuju berbagai fasilitas penting seperti sekolah, pasar, dan pusat layanan lainnya. Salah satu aspek penting dalam transportasi di Desa Tanjung Gusta adalah ketersediaan angkutan umum. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik terhadap transportasi, yang membantu mereka menjalani aktivitas sehari-hari baik untuk bekerja maupun bersekolah. Secara keseluruhan dapat dikatakan akses dan transportasi di Desa Tanjung Gusta telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Pelayanan umum di Desa Tanjung Gusta sudah cukup baik. Beberapa rincian mengenai pelayanan umum yang ada di Desa Tanjung Gusta. Yang pertama, pelayanan publik. Kantor kepala desa masih berfungsi dengan baik dan memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan fasilitas seperti ATM dan SPBU sudah bisa diakses oleh masyarakat Desa Tanjung Gusta. Yang kedua ada pelayanan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendidikan di Desa Tanjung Gusta telah mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Gusta juga sangat menunjukkan kemajuan mengingat banyak pelayanan kesehatan yang tersedia, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak yang telah mendapatkan perhatian lebih. Memastikan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi, fasilitas kesehatan yang ada mampu memberikan layanan dasar yang diperlukan sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlayani dalam hal kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih.